Pemerintah Indonesia berhasil membuktikan diskriminasi oleh Uni Eropa dalam sengketa dagang kelapa sawit di Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia atau Dispute Settlement Body World Trade Organization atau DSP-WTO. Hal itu tertuang dalam laporan hasil putusan panel WTO atau panel report yang disirkulasikan pada 10 Januari 2025. Menteri Perdagangan atau Mendak Budi Santoso dalam keterangan diterima di Semarang, Jawa Tengah, mengatakan pemerintah Indonesia menyambut baik putusan panel WTO pada sengketa dagang terkait kelapa sawit ini. Budi menyampaikan pemerintah Indonesia menyambut baik putusan panel WTO pada sengketa dagang sawit dengan Uni Eropa yang dikaitkan dengan isu perubahan iklim sebagai dasar agar Uni Eropa tidak sewenang-wenang dalam memberlakukan kebijakan yang diskriminatif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan keputusan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO yang menyatakan Uni Eropa telah melakukan diskriminasi dengan memberikan perlakuan kurang menguntungkan terhadap minyak sawit dan biodiesel dari kelapa sawit milik Indonesia, semakin memperkuat posisi minyak sawit Indonesia di pasar global. Di mana Menko Airlangga mengatakan, dengan hasil dari WTO tersebut, mau tidak mau dunia harus mengakui biodiesel berbasis kelapa sawit milik Indonesia. Selain itu, hal ini merupakan kemenangan Indonesia dalam sengketa perdagangan minyak sawit di pasar Eropa. Dengan adanya keputusan WTO, Uni Eropa diberi waktu untuk tidak lagi mendiskriminasi produk sawit Indonesia. Selain itu, Airlangga menyebutkan keputusan WTO akan berdampak terhadap kebijakan peraturan deforestasi Uni Eropa atau EUDR. Dan juga keputusan WTO memberikan kesempatan kepada Indonesia dan Malaysia untuk memperkuat strategi mengimplementasi agar sawit juga tidak didiskriminasi lagi. Di sisi lain, dengan kemenangan Indonesia di WTO, pemerintah juga berharap agar perundingan kerjasama ekonomi Indonesia-Uni Eropa alias Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement yang sudah dilakukan sejak 2016 dapat segera diselesaikan. Dispute Settlement Body World Trade Organization atau DSP-WTO atau Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia memutuskan bahwa Uni Eropa terbukti melakukan diskriminasi terhadap minyak sawit dan biofuel milik Indonesia. Keputusan tersebut diambil dari laporan panel atau panel report WTO tertanggal 10 Januari 2025. Menteri Perdagangan Indonesia Budi Santoso menegaskan, dengan hasil WTO tersebut, pemerintah Indonesia berhasil membuktikan memang adanya diskriminasi oleh Uni Eropa dalam sengketa dagang kelapa sawit di Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia. Mendak menerangkan sifat laporan WTO tersebut meningkat kepada Indonesia dan Uni Eropa, dan Uni Eropa wajib mengambil langkah-langkah perubahan terhadap regulasi yang diperlukan untuk keberlanjutan perdagangan minyak sawit di Uni Eropa yang harus dipatuhi sesuai putusan panel WTO. Pemerintah Indonesia berharap Uni Eropa dan negara mitra dagang lainnya tidak melakukan diskriminasi yang berpotensi menghambat arus perdagangan global. Selain itu, panel WTO juga menilai Uni Eropa gagal meninjau data yang digunakan untuk menentukan biofuel dengan kategori alih fungsi lahan kelapa sawit beresiko tinggi, serta ada kekurangan dalam penyusunan dan penerapan kriteria serta prosedur sertifikasi low Euro Greece dalam Renewable Energy Directive. Sebelumnya, pada Desember 2019, Indonesia menggugat pertama kali Uni Eropa di WTO dengan gugatan European Union Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-Based Biofuels. Gugatan tersebut mencakup kebijakan Renewable Energy Directive dan Delicate Regulation Uni Eropa serta kebijakan Prancis yang menjadi hambatan akses pasar kelapa sawit sebagai bahan baku biofuel. Hambatan tersebut terkait pembatasan konsumsi biofuel berbahan baku kelapa sawit sebesar 7% dan ketentuan penghentian penggunaan biofuel berbahan baku kelapa sawit secara bertahap. Kini Uni Eropa diwajibkan untuk menyesuaikan kebijakan di dalam Delegated Regulation yang dipandang melanggar aturan WTO.
Selanjutnya, secara paralel, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk membuka akses pasar produk sawit Indonesia di pasar Uni Eropa melalui berbagai forum perundingan. Secara umum, panel WTO menyatakan Uni Eropa melakukan diskriminasi dengan memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap biofuel berbahan baku kelapa sawit dari Indonesia dibandingkan dengan produk serupa yang berasal dari Uni Eropa seperti rapeseed dan bunga matahari. Uni Eropa juga membedakan perlakuan dan memberikan keuntungan lebih kepada produk sejenis yang diimpor dari negara lain seperti kedelai. Selain itu, panel WTO menilai Uni Eropa gagal meninjau data yang digunakan untuk menentukan biofuel dengan kategori alih fungsi lahan kelapa sawit beresiko tinggi atau High ILUC Risk, serta ada kekurangan dalam penyusunan dan penerapan kriteria serta prosedur sertifikasi Low ILUC Risk dalam Renewable Energy Directive atau RED II. Oleh karena itu, Uni Eropa diwajibkan untuk menyesuaikan kebijakan di dalam Delegated Regulation yang dipandang panel melanggar aturan WTO. Indonesia melihat kebijakan tersebut sebagai bentuk tindakan proteksionisme dengan dalih menggunakan isu kelestarian lingkungan yang sering didengungkan oleh Uni Eropa. Pada Desember 2019, Indonesia menggugat pertama kali Uni Eropa di WTO dengan nomor kasus DS593 European Union Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-Based Biofuels. Gugatan mencakup kebijakan RED II dan Delegated Regulation Uni Eropa, serta kebijakan Perancis yang menjadi hambatan akses pasar kelapa sawit sebagai bahan baku biofuel. Hambatan tersebut terkait pembatasan konsumsi biofuel berbahan baku kelapa sawit sebesar 7%, kriteria High ILUC Risk, dan ketentuan penghentian penggunaan biofuel berbahan baku kelapa sawit secara bertahap atau pass out. Berdasarkan peraturan WTO, jika tidak ada keberatan dari pihak yang bersengketa, panel report akan diadopsi dalam kurun waktu 20 hingga 60 hari setelah disirkulasikan kepada anggota WTO. Sehingga laporan tersebut bersifat mengikat kepada Indonesia dan Uni Eropa. Uni Eropa kemudian akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mematuhi kewajibannya sesuai putusan panel WTO. Mendak mengatakan, pemerintah Indonesia akan memonitor secara ketat perubahan regulasi Uni Eropa agar sesuai dengan putusan dan rekomendasi DSP WTO, khususnya terkait unsur diskriminasi yang dimenangkan Indonesia. Jika diperlukan, pemerintah Indonesia juga akan menilai kepatuhan atau compliance panel terhadap hal tersebut. Secara paralel, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk membuka akses pasar produk sawit Indonesia di pasar Uni Eropa melalui berbagai forum perundingan.